Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mars Koko Anan, dengan NIM 8020190138. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yakni cloud computing, yaitu tentang fundamental cloud architectures. Terus untuk outline-nya di sini ada sebagai berikut. Yang pertama workload distribution architecture, yang kedua ada resource pooling architecture, yang ketiga ada dynamic scalability architecture, yang keempat elastic resource capacity architecture, yang kelima service load balancing architecture, yang ketujuh cloud bursting architecture, yang kedelapan elastic disk provisioning architecture, yang terakhir itu ada redundant storage architecture. Lanjut untuk pembahasan yang pertama, ada workload distribution architecture, yaitu workload distribution architecture itu merupakan suatu arsitektur yang digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di seluruh sistem. Terus yang selanjutnya mekanisme terkait arsitektur load balancing. Audit monitor saat mendistribusikan beban kerja runtime. Terus cloud usage monitor, berbagai monitor dapat dilibatkan untuk melakukan pelacakan beban kerja runtime dan pemrosesan data. Yang hypervisor, beban kerja antara hypervisor dan server virtual yang di hostingnya mungkin memerlukan distribusi. Lanjutannya untuk logical network parameter, jaringan logis mengisolasi batas jaringan konsumen cloud terkait dengan bagaimana dan di mana beban kerja didistribusikan. Yang selanjutnya resource cluster, sumber daya TI yang dikelompokkan dalam mode aktif umumnya digunakan untuk mendukung keseimbangan beban kerja antara node cluster yang berbeda. Resource replication, adapun yang ini nih, mekanisme ini dapat menghasilkan contoh baru sumber daya TI tervisualisasi sebagai respon terhadap permintaan distribusi beban kerja runtime. Selanjutnya resource pooling architecture. Resource pooling architecture merupakan suatu arsitektur yang digunakan untuk mengelola sumber daya komputasi secara efisien dengan mengumpulkan dan membagikan sumber daya tersebut ke berbagai aplikasi atau pengguna sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada dynamic scalability architecture, di mana di sini dynamic scalability architecture merupakan arsitektur yang dirancang untuk memungkinkan sistem mengatasi perubahan beban kerja secara dinamis dan otomatis. Arsitektur ini memastikan bahwa sistem dan meningkatkan atau mengurangi sumber daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa intervensi manual. Adapun jenis penskalaan dinamiknya, yang pertama itu ada penskalaan horizontal dinamis, terus penskalaan vertikal dinamis, dan yang terakhir relokasi dinamis. Selanjutnya elastic resource capacity architecture, yang dimana di sini merupakan arsitektur yang dirancang untuk secara otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya komputasi berdasarkan perubahan kebutuhan beban kerja. Ini memungkinkan sistem untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas secara dinamis sehingga memastikan efisiensi operasional dan biaya. Adapun mekanisme yang digunakan, untuk yang pertama cloud usage monitor, itu monitor penggunaan cloud khusus ini mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya pada sumber daya TI selama dan setelah penskalaan untuk membantu menentukan ambang batas kapasitas pemrosesan server virtual di masa mendatang. Yang kedua pay per use monitor. Adapun di sini ialah bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi biaya penggunaan sumber daya karena berfluktuasi dengan penyediaan elastis. Yang terakhir itu ada resource replication, yaitu digunakan untuk model arsitektur ini untuk menghasilkan instance baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Selanjutnya ada service load balancing architecture. Service load balancing architecture merupakan arsitektur yang dirancang untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara berbagai layanan atau server dalam suatu sistem. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun layanan atau server yang kelebihan beban, sehingga meningkatkan ketersediaan stabilitas dan kinerja sistem secara keseluruhan.
Adapun mekanisme yang digunakan di sini untuk yang pertama pemantauan penggunaan cloud, yaitu pemantau penggunaan cloud mungkin terlibat dengan pemantauan instan, layanan cloud dan tingkat konsumsi sumber daya TI masing-masing, serta berbagai pemantauan runtime dan tugas pengumpulan data penggunaan. Yang kedua itu ada resource cluster. Adapun di sini yaitu grup cluster aktif tergabung dalam arsitektur ini untuk membantu menyeimbangkan beban kerja di berbagai anggota cluster. Yang terakhir replika sumber daya, yaitu mekanisme replikasi sumber daya digunakan untuk menghasilkan implementasi layanan cloud untuk mendukung persyaratan penyeimbangan beban. Adapun di sini yang selanjutnya cloud bursting arsitektur. Cloud bursting arsitektur adalah pendekatan dalam komputasi awam yang memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari cloud publik ketika beban kerja di cloud pribadi atau pusat data lokal mencapai kapasitas maksimum. Arsitektur ini dirancangkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan stabilitas serta ketersediaan aplikasi secara dinamis. Adapun mekanisme yang digunakan di sini adalah dalam cloud bursting arsitektur melibatkan berbagai komponen dan proses memastikan aplikasi dapat dengan mulus berpindah antara infrastruktur lokal atau private cloud dan cloud public. Yang selanjutnya elastic disk provisioning arsitektur. Elastic disk provisioning arsitektur merupakan arsitektur yang dirancang untuk memungkinkan penyediaan dan pengelolaan kapasitas penyimpanan secara dinamis sesuai kebutuhan aplikasi atau pengguna. Ini memungkinkan penambahan atau pengurangan kapasitas disk secara otomatis tanpa intervensi manual, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya penyimpanan dan mengurangi biaya operasional. Adapun mekanisme yang digunakan di sini, yang pertama itu cloud user monitor, yaitu monitor penggunaan cloud khusus dapat digunakan untuk melacak dan mencatat fluktuasi penggunaan penyimpanan. Yang kedua itu replikasi sumber daya. Replikasi sumber daya adalah bagian dari sistem penyediaan disk elastis ketika konversi penyimpanan disk tipis dinamis menjadi penyimpanan disk tebal statis diperlukan. Yang selanjutnya redundant store arsitektur. Redundant store arsitektur adalah suatu desain sistem penyimpanan data yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan data dengan menyediakan salinan tambahan dari data yang disimpan. Ini dilakukan untuk menghindari kehilangan data jika terjadi kegagalan perangkat keras atau kesalahan lainnya. Adapun mekanisme yang digunakan di sini adalah dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan untuk mencapai tingkat redundansi dan pemulihan yang diinginkan, tergantung pada kebutuhan spesifik dan skala sistem penyimpanan data. Adapun dari presentasi saya hari ini sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.